perusahaan, SK, kode WIUP segala macam ya. Kemudian untuk masuk ke aplikasi IRKAB, Bapak Ibu harus mempunyai ID dan password dari aplikasi MOX. Kalau sudah punya password dan username-nya, langsung masuk ke tampilan awal tadi. Kemudian lanjut. Setelah menginput tadi ID dan passwordnya, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan awal dashboardnya. Ada dashboardnya, ada profil perusahaan, ada blok dan PIT, ada input RKAB, ada input laporan triwulan dan panduan matrik. Yang pertama dashboard ya adalah yang ditampilkan di monitor. Kemudian kalau profil perusahaan itu nanti muncul kalau Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan aplikasi RKAB, profil perusahaannya akan kosong. Nanti akan link dari matriks 1 yang ketika nanti Bapak Ibu sudah impor dari Modi, maka otomatis profil perusahaan akan terisi. Kemudian nanti ada blok dan PIT, kemudian input RKAB. Lanjut. Ya, ini yang tadi sempat saya jelaskan di awal, profil perusahaan nanti akan link dari matriks 1. Lanjut. Oke, Bapak Ibu juga harus wajib ya mengisi blok dan PIT yang tentunya sudah ada panduannya di studi kelayakan Bapak Ibu. Jadi blok dan PIT ini Bapak Ibu wajib isi karena akan nge-link ke matrik-matrik berikutnya yang membutuhkan pemilihan blok, nama blok dan PIT-nya. Jadi Bapak Ibu nanti klik tombol tambah, nanti akan muncul nama bloknya, kemudian diisi, simpan. Next. Ya, setelah disimpan nanti nama bloknya Bapak Ibu edit, nanti di situ ditambahkan nama PIT-nya. Jadi klik tombol tambah, nanti tambahkan nama PIT-nya, kemudian simpan. Lanjut. Oke, lanjut ke permohonan. Ya, untuk 2024 kalau Bapak Ibu tadi juga sempat ngikutin yang batubara. Jadi ketika masuk ke aplikasi IRKAB permohonan tahun 2024, Bapak Ibu tuh untuk yang rencana tahun N-1 itu ngelink dari permohonan RKAB tahun 2023. Jadi nanti pilihnya permohonan 2023 dulu, kemudian diisi di rencana tahun 2023. Jadi ketika nanti masuk permohonan 2024 sudah otomatis yang tahun N-nya, rencana tahun N-nya sudah terisi. Oke, setelah klik input RKAB nanti ada opsi untuk tambah. Oke, untuk tambah, next dulu. Ya, setelah klik tombol tambah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan tahun, ada pilihan satuan biaya, kemudian yang di bawahnya itu adalah lampiran-lampiran persetujuan yang Bapak Ibu opsional pilihnya sesuai dengan kegiatan Bapak dan Ibu. Pilih tahunnya, ketika nanti Bapak Ibu pilih tahun 2024, otomatis nanti matrik-matrik akan menyesuaikan sesuai Kepmen 373, yaitu 3 tahun. Jadi nanti akan muncul tabnya 3 tahun. Pilih mata uangnya, baik itu rupiah maupun USD ya. Salah satu dipilih. Ya, itu back dulu. Apa sebelumnya? Ya, setelah pilihan tahun, kemudian pilihan mata uang, kemudian pilihan lampiran RKAB sudah dipilih dan simpan, akan muncul tampilan seperti ini contohnya. Ini contoh yang pengajuan tahun nomor 1 itu 2021, 2022.
Tapi ketika Bapak Ibu nanti mengisi 2024, maka akan muncul yang nomor 3-nya, itu jadinya tahunnya 2024. Nanti statusnya itu ada beberapa status gitu ya. Ada proses pengajuan, kalau masih proses, kemudian nanti kalau sudah diproses akan berubah status, ketika sudah disubmit akan berubah status menjadi subdit, itu artinya sedang dievaluasi. Level approval juga nanti akan berubah ketika sudah disubmit. Kemudian ada dokumen, itu ada history dokumen, jadi Bapak Ibu akan bisa melihat kalau sudah ada evaluasi 1, 2, 3, di history dokumen itu akan terlihat history berita acaranya. Kemudian aksi itu adalah nanti step berikutnya untuk mengisi setiap matrik untuk pengajuan RKB tahun berikutnya. Lanjut. Lanjut. Ya, yang wajib adalah jadi tadi ada beberapa lampiran yang perlu diisi opsional ya, tapi yang paling wajib ada yang paling atas itu adalah lampiran 1 RKB yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yaitu isinya dari profil, kegiatan eksplorasi, konstruksi, penambangan sampai keuangan. Tetapi secara otomatis kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk aplikasi RKB itu sudah otomatis terchecklist itu, jadi tidak perlu dihilangkan. Kecuali Bapak Ibu mau menambah lampiran lainnya, seperti contohnya persetujuan rekomendasi pembelian bahan peledak. Kalau Bapak Ibu ada menggunakan bahan peledak, maka tambahkan checklist di situ. Kalau nggak ada, kosongkan. Lanjut. Lanjut. Ya, nanti yang diisi rencana tahun 2023, realisasinya juga tahun 2023, tapi untuk memudahkan Bapak dan Ibu sepertinya yang diisi adalah untuk rencana tahun 2023 saja untuk yang di RKB 2024. Jadi contohnya gini, itu Bapak Ibu lihat di monitor ada tabel yang warna hijau ya. Ini contoh permohonan 2022. Jadi kan ada permohonan 2021, ada permohonan 2022. Rencana realisasi tahun N-1 di RKB 2021 itu tidak perlu diisi. Yang diisi adalah rencana 2021. Ketika itu diisi, nanti otomatis akan mengisi di RKB 2022 yang di dalamnya ada rencana 2021. Nah, berikutnya realisasi 2021 dan rencana tahun berikutnya nanti Bapak Ibu bisa kalau realisasi bisa mengcopy dari yang rencana, kalau rencana Bapak Ibu isi lagi. Lanjut. Oke, aksi ini kita coba langsung masuk pengisian matrik-matrik. Lanjut. Oke, ini adalah status-status yang Bapak Ibu nanti akan diperlihatkan ketika masuk ke, misalnya contohnya, kalau proses pengajuan itu baru diajukan. Kemudian ada proses evaluasi 1, itu sedang dievaluasi. Kemudian ada revisi kedua, revisi ketiga, itu akan ada statusnya. Kalau ada revisi kedua, Bapak Ibu bisa melihat ada yang dilingkari warna merah itu adalah berita acara dari revisi yang ke sebelumnya maksudnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan tahu berita acara sebelumnya seperti apa. Lanjut. Oke, ini adalah status dokumen-dokumennya yang Bapak Ibu bisa lihat historinya dari ada revisi 1, revisi 2 ya, hasil evaluasi 1, revisi 1 segala macam ya, bisa dilihat di situ historinya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu juga harus selalu membuka aplikasi RKB karena tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Yose, waktunya cuma 2 hari. Ketika kami sudah mengevaluasi dalam waktu 2 hari, mungkin sehari, itu bisa jadi ketika Bapak Ibu hari ini mengirimkan, besok sudah dievaluasi, dan kalau sudah
penuh dari 10 reflektor sudah terisi semua, akan langsung balik ke Bapak Ibu. Jadi setiap hari, setiap waktu Bapak Ibu silakan cek, itu ada tampilan lonceng ya, paling kanan pojok itu nanti akan notifikasi. Mungkin ada langsung hasil evaluasi satunya, Bapak Ibu bisa lihat dan bisa langsung follow up. Lanjut. Ya, setelah tadi mengklik isi ya, itu akan muncul matriks 1 sampai matriks 30. Ada informasi status dan aksi. Kemudian ini adalah tahapnya diisi RKB ya, nomor 2. Nomor satunya kan detail perusahaan tadi, dashboard. Kemudian nomor 2 isi RKB. Kemudian nanti lanjut ke executive summary. Kemudian submit kalau semuanya sudah diisi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, ini salah satu contohnya kalau kita masuk ke matrik 5 terkait rencana konstruksi. Tampilannya akan berbeda seperti IRKB yang tahun sebelumnya yang hanya 1 tahun permohonannya. Sekarang ada 5 tab ya. Pertama, tabnya rencana tahun 2023. Kemudian realisasi tahun 2023, kemudian berikutnya ada rencana tahun 2024, 25, 26, yang artinya 3 tahun. Ya, itu ada 5 tab. Kemudian kalau untuk catatan di atas yang warna orange itu Bapak Ibu setiap matrik akan ada opsi untuk memberikan catatan. Kalau Bapak Ibu biasa membuat dokumen RKB yang manual, pasti Bapak Ibu selalu menyampaikan ketika ada kegiatan setiap matrik yang tidak tercapai mungkin atau tidak dilakukan atau kendalanya disampaikan di dalam catatan ini, dijelaskan sehingga ketika sudah ada penjelasan yang lebih detail di situ terkait ketercapaian, mudah-mudahan evaluator sudah memahami itu dan nggak perlu bertanya lagi untuk Bapak Ibu menjelaskan untuk matrik yang memang tidak tercapai contohnya. Klik tombol yang warna biru itu adalah untuk menambahkan kegiatan Bapak Ibu di dalam setiap matrik. Ya, kemudian kalau sudah ditambahkan, diisi, disimpan. Contohnya yang nomor 1 itu ya. Itu ada kegiatan yang disebutkan, lokasinya di blok A, kemudian ada aksinya di situ Bapak Ibu. Kalau sudah disimpan masih bisa mengedit atau mungkin dihapus untuk mengganti dengan kegiatan yang lainnya. Lanjut. Ya, ini contoh ketika tadi klik tombol tambah dipencet, kemudian nanti akan muncul penambahan kegiatan untuk konstruksi ya ini. Kemudian kalau sudah diisi disimpan. Nanti setiap matrik yang sudah disimpan dan Bapak Ibu sudah masih sudah yakin ya, itu akan menjadi draft. Ya. Setiap matrik di dalam IRKB harus berubah menjadi draft untuk Bapak Ibu bisa submit permohonan. Ya, contohnya yang sebelah kanan bawah itu ada tulisan draft, itu berarti sudah terisi. Tapi Bapak Ibu masih bisa mengedit atau menghapus di dalam draft tersebut sebelum Bapak Ibu nanti diklik tahap keempat tadi yang submit. Lanjut. Ya, ini catatan-catatan yang nanti mungkin bisa saja ini di-share, Bapak Ibu bisa lihat lagi karena beberapa hal yang Bapak Ibu perlu ingat bahwa Bapak Ibu tidak akan bisa submit permohonan kalau setiap matriknya belum berubah menjadi draft. Lanjut. Ya, ini opsi ketika Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu ketika mau mengisi realisasi tahun N1 atau tahun 2023-nya. Karena rencana tahun 2023 kan sudah otomatis terisi ya.
Jadi ketika masuk pengisian realisasi tahun 2023, Bapak Ibu tinggal klik salin draft rencana 2023, itu sudah otomatis masuk ke data realisasi, tinggal Bapak Ibu rubah sedikit-sedikit sesuai ketercapaiannya. Lanjut. Ya, ini ada opsi yang kalau Bapak Ibu masuk itu ada ubah RKAB warna hijau pojok kiri atas, itu untuk mengubah lampiran checklistnya. Oh, ternyata saya butuh perubahan lampiran yang terkait yang lain, sehingga Bapak Ibu perlu mengubah opsi lampirannya. Bapak Ibu bisa klik tombol ubah RKAB, Bapak Ibu tambahkan di situ lampirannya. Lanjut. Ya, ini contoh ketika semua matriks sudah menjadi draft, itu statusnya seperti itu. Tinggal Bapak Ibu simpan ya, setelah menjadi draft, sehingga tidak berubah. Lanjut. Ya, ini masuk ke matriks 1, Bapak Ibu semuanya perlu, ini salah satu yang biasanya Bapak Ibu melihat ini, mungkin ada beberapa data yang Bapak Ibu nggak pas ketika di matriks 1 ini. Bapak Ibu klik impor untuk mengisi data di matriks 1, kemudian Bapak Ibu harus lihat, cek, karena ini link ke MODI, apakah Bapak Ibu sudah menyampaikan data yang terbaru di MODI. Nanti akan terlihat di matriks 1 ini, apa mungkin dirkomnya belum sesuai atau pemegang sahamnya belum sesuai. Nah, itu harus dimudahnya kembali lagi ke MODI. Lanjut. Ini adalah tahap ketiga, executive summary. Executive summary ini seperti Bapak Ibu kalau di dokumen itu sebelum daftar isi itu ada apa, pengantar gitu ya, awal executive summary dari semua kegiatan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu free text di sini. Bapak Ibu tinggal copy paste dari mungkin dokumen yang Bapak Ibu sudah siapkan, free text masukkan ke sini. Ini biasanya menceritakan IUP-nya Bapak Ibu, profilnya apa, secara narasi, kemudian lokasi di mana, kegiatannya tercapai atau tidak, kendalanya apa, ya, yang akan rencana dilakukan seperti apa. Lanjut. Ini tahap terakhir, tapi Bapak Ibu harus cek ulang ya. Karena kalau sudah dilaporkan, submit, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengedit apapun yang ada dalam matrik. Jadi Bapak Ibu harus lihat di yang preview. Di preview itu ada hasil inputan Bapak Ibu, bisa di-download dalam bentuk matriknya itu PDF maupun Excel. Diperhatikan lagi apakah data yang disampaikan mungkin ada typo, mungkin kumulatifnya nggak pas gitu ya, atau yang ada yang belum terisi, dicek kembali. Kemudian yang warna orange itu upload dokumen, Bapak Ibu sampaikan semua data dukung. Semua data dukung itu apa saja, ada mungkin Bapak Ibu semuanya punya studi kelayakan, pastinya studi kelayakan, persetujuannya, dokumennya Bapak Ibu upload di situ. Izin lingkungan dan dokumennya upload di situ. Laporan sumber daya cadangan upload di situ. Apalagi peta Bapak Ibu mau sampaikan di situ. Ya, SK-nya mungkin ada perubahan yang Bapak Ibu ingin informasikan, sampaikan di situ. Semuanya yang bisa mendukung kegiatan Bapak Ibu secara perizinan maupun biar tidak ditanya lagi, ada di situ, diupload semuanya saja di situ. Kalau saya sih lebih menyarankan Bapak Ibu juga mengupload dokumen RKAB lengkapnya selain mengisi di aplikasi RKAB. Untuk mendukung kita ketika Bapak Ibu sudah menginput, takutnya namanya aplikasi masih ada beberapa yang miss ketika evaluator melihat. Masih ada mungkin yang kosong atau ya mungkin ada yang kosong. Jadi kita bisa lihat di dokumen Bapak Ibu yang diupload di situ.
mungkin kita lihat kosong tapi dokumen kan mungkin ada gitu. Jadi kita berasumsi mungkin ada bugs atau ada yang perlu dibenahi dari aplikasi. Lanjut. Ini yang paling kanan tadi ya, terkait upload surat pengantar juga Bapak Ibu harus buat. Masukkan nomor surat perusahaan, kemudian upload suratnya dalam bentuk PDF, kemudian simpan. Lanjut. Ya, ini contoh untuk memberikan nama, upload dokumen, kemudian filenya sih file apapun bisa kalau nggak salah ya. Apapun bisa bentuknya, silahkan ditambahkan upload dokumen apapun, diberikan nama yang jelas, kemudian klik upload, maka akan tersimpan untuk bisa dilihat oleh evaluator, subkod, sampai direktur. Lanjut. Ini preview yang tadi saya maksud, dari Bapak Ibu nanti bisa melihat apa yang Bapak Ibu sudah isi dan dicek kembali kesesuaiannya. Lanjut. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Harapannya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu nanti ketika masuk aplikasi IRKB ada data-data yang memang belum pas, nanti mungkin kita sediakan tempatnya untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi ketika menggunakan aplikasi IRKB. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.